Salah satu tujuan dari organisasi Illuminati adalah menguasai dunia, alias mereka itu pengen mengendalikan dunia di bawah kekuasaan mereka. Hi guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang sebuah girl group. Yang mana girl group ini kan baru debut nih guys. Tapi nih guys, meskipun mereka baru debut, mereka ini udah dapetin banyak banget hate comment dari para netizen. Kenapa mereka ini mendapatkan hate comment? Karena katanya mereka ini disinyalir itu kayak menganut ajaran Illuminati. Oh ya? Apakah benar seperti itu? Batu tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, girl group yang aku maksudkan di sini namanya adalah TRIBE. Sebelumnya kita juga udah ngebahas di video yang lalu. Jadi di video itu kita udah membedah teorinya itu seperti apa. Apa sih makna yang tersirat di dalam videonya? Udah pada lihat kan ya? Dan ternyata nih guys, setelah aku lihat-lihat, TRIBE ini makin lama kayak mendapatkan banyak sekali hate comment dari orang-orang. Dikarenakan banyak sekali yang menilai bahwa mereka ini kayak menganut ajaran Illuminati. Kenapa mereka ini menganut ajaran Illuminati? Tahan dulu, kita akan kulik sedikit dulu mengenai TRIBE. Karena kalian itu perlu tahu dulu siapa itu TRIBE dan apa alasan dibalik nama mereka, yaitu TRIBE. Jadi TRIBE sendiri itu merupakan girl group yang beranggotakan 7 orang member di bawah agensi TR Entertainment dan Mellow Entertainment. Mereka ini memulai debutnya pada tanggal 17 Februari 2021 dengan album single pertama mereka, judulnya adalah TRIBE Taloka. Dan untuk nama mereka itu gabungan dari Tri dan juga B. Untuk Tri sendiri itu merupakan kependekan dari segitiga. Jadi segitiga ini melambangkan tentang kesempurnaan. Sedangkan untuk B itu merupakan berarti wujud yang sempurna. Jadi untuk TRIBE sendiri itu melambangkan tentang tempat di mana orang-orang sempurna. Kenapa mereka ini menggambarkan diri mereka sebagai orang-orang yang sempurna? Karena TRIBE ini punya semuanya. Mulai dari visual, talent, baik dalam segi vokal dan juga dance, mereka ini benar-benar bagus banget. Gak hanya itu, mereka ini punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri untuk terus bersaing bersama dengan grup-grup yang lain. Jadi sekarang udah tahu dong ya apa maksud dari nama Tri dan juga B. Jadi nggak heran kalau emang di musik video mereka itu banyak sekali simbol segitiga. Nah kemarin kita udah ngebahas ya bagaimana musik video atau teorinya itu banyak sekali simbol-simbol segitiga nih guys. Yang mana dikarenakan banyak sekali simbol segitiga, orang-orang tuh berpendapat bahwa TRIBE ini menganut ajaran Illuminati. Bener nggak? Kalian kan banyak yang berpendapat nih bahwa mereka ini menganut ajaran Illuminati. Dikarenakan terdapat banyak sekali simbol segitiga. Lalu kenapa sih banyak orang yang bilang nih guys bahwa simbol segitiga itu berkaitan dengan yang namanya Illuminati. Jadi biasanya kalau yang simbol segitiga itu nantinya akan terdapat mata satu atau Eye of Providence. Di Eye of Providence itu memantik teori konspirasi nih guys. Simbol itu dikaitkan dengan Illuminati. Jadi ada organisasi rahasia yang menurut teori konspirasi bertanggung jawab atas kekacauan di dunia. Sebenarnya simbol mata satu semacam itu telah ada sejak era Mesir kuno, yakni simbol Dewa Horus. Nah simbol mata Horus itu menjadi jimat yang namanya disebut sebagai Watcher, yang mana tujuannya adalah untuk melawan mata jahat atau Evil Eye. Dilansir dari BBC, masyarakat Mesir kuno percaya orang sukses akan mengundang iri hati orang di sekitarnya. Dan mata jahat adalah simbol mata orang iri hati dan mata tersebut merupakan mata yang mengutuk. Namun, simbol mata satu dalam segitiga sebagaimana tercantum dalam dolar itu lebih dekat dengan simbol Kristiani. Karena kalian tahu ya bahwa dalam uang dolar Amerika Serikat itu kan ada simbol segitiga dan kalau nggak salah itu ada juga mata satunya nih. Dan katanya sih kalau dalam tulisan apa makna sebenarnya dari mata yang muncul di teori konspirasi, dalam Business Insider simbol itu tampil dalam lukisan Super of Emmaus karya dari Jacopo Carucci tahun 1525. Segitiga sendiri itu melambangkan tentang konsep Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Dan cahaya yang memancar adalah cahaya ketuhanan. BTW ini hujan ya guys. Di tempat kalian hujan nggak? Kalau hujan ya asik banget gitu ya. So dark sekarang, gelap banget gila. Dan simbol mata satu ini katanya ada kaitannya bersama dengan Mazmur atau Perjanjian Lama. Aku kurang tahu cara bacanya kayak gimana. Dalam 33:18 itu bunyinya adalah kayak gini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut
akan dia, mata itu sendiri melambangkan mata yang maha melihat atau all-seeing eye, yakni Allah atau Bapa. Dan situs dari Catholic Science itu memberi penjelasan simbolisme bahwa itu digunakan pada zaman dahulu saat mayoritas masyarakat tak bisa membaca dan juga menulis. Dan simbol dipinjam dari tradisi yang sudah ada pada era sebelum tradisi Kristiani tersebar. Lalu, bagaimana hubungan simbol mata satu dengan Freemason? Buat yang belum tahu apa itu Freemason, jadi Freemason itu merupakan sebuah organisasi rahasia yang juga lekat dengan simbol The Eye of Providence atau simbol mata satu. Freemason sendiri adalah organisasi rahasia yang lebih dulu ada ketimbang Illuminati. Freemason sendiri menggunakan simbol The Eye of Providence justru setelah simbol itu dirancang sebagai lambang negara Amerika Serikat. Sebagaimana diceritakan dalam The Telegraph, simbol itu digunakan oleh Freemason dimulai dari tahun 1797. Wow, amazing. Dan katanya guys, desain mata itu dimaksudkan supaya anggota Freemason itu senantiasa merasa diawasi agar mereka ini tidak membocorkan rahasia organisasinya. Yang namanya rahasia organisasi itu kan emang harus dijaga nih, dan nggak boleh tersebar emang. Kalau tersebar ya udah, nanti organisasi tersebut of course akan mendapatkan sesuatu hal yang buruk. Benjamin Franklin adalah salah satu bapak pendiri Amerika Serikat yang dipastikan sebagai anggota Freemason. Namun, desain dari Franklin dan kawan-kawan tidak sampai ke meja Kongres. Tidak seperti desain dari Do Signature pada tahun 1776 yang sampai ke Kongres meski saat itu kurang mendapatkan persetujuan. Dan The Eye of Providence atau mata satu ini kemudian digunakan oleh Illuminati. Yang mana Illuminati ini merupakan organisasi rahasia bentukan Adam di Ingolstadt, Bavaria. Dilansir dari National Geographic, Weishaupt adalah keturunan Yahudi yang telah memeluk Kristiani. Pertemuan Illuminati pertama dilangsungkan pada 1 Mei 1776. Dan simbol mata satu ini katanya guys juga digunakan Illuminati dalam penggambaran di atas piramida bertingkat 13. Sama seperti desain lambang negara Amerika Serikat yang lebih dulu ada. Lalu kenapa sih teori konspirasi Illuminati itu banyak sekali menarik perhatian dari orang lain, termasuk kalian semua? Di sini ada filsuf dari Inggris, namanya adalah Julian Baggini, menulis di dalam buku, judulnya adalah The Guardians. Dia menuliskan bahwa jika benar Illuminati itu ada, itu akan menjadi organisasi rahasia yang paling tidak rahasia di dunia. Soalnya informasinya sudah banyak tersedia melalui Google. Dan teori konspirasi tentang Illuminati itu selalu mengandalkan tentang adanya kelompok elit rahasia yang berkuasa, beroperasi demi kepentingan diri sendiri. Dan Baggini menilai wajar saja bila orang percaya dengan teori konspirasi semacam itu. Soalnya sifat dasar manusia memang selalu mencari pola dasar dari setiap kejadian. Dan manusia juga sering meyakini bahwa setiap kejadian pastilah didasari maksud tertentu dan ada polanya, meski pada kenyataan tidak selalu demikian. Dan di sini dia melanjutkan bahwa teori konspirasi ini hanyalah upaya manusia saja untuk menemukan pola dari realitas yang acak-acakan. Dan upaya pencarian pola ini sebenarnya sah-sah saja, meski belum tentu benar. Tapi namanya kan juga usaha. Oke guys, tadi kalian sudah mengetahui lebih dalam mengenai Illuminati. Buat yang pengen tahu lebih dalam lagi mengenai Illuminati, mungkin bisa dikepoin lagi ya. Jadi intinya adalah, kenapa banyak orang yang percaya bahwa simbol segitiga itu merupakan hal yang selalu mengarah kepada hal-hal yang berbau Illuminati. Karena guys, di dalam segitiga itu biasanya nanti akan ada simbol mata satu. Dan untuk informasi saja, ini tuh bukan pertama kalinya terjadi dalam industri K-pop. Dan bukan hanya Tribe saja yang dituduh merupakan penganut Illuminati. Sebelumnya ada juga beberapa grup yang dituduh melakukan hal yang serupa. Misalnya EXO. Kenapa EXO disebutkan juga menganut ajaran Illuminati? Karena untuk EXO sendiri, itu kan ini guys, ada lambang yang melambangkan tentang kekuatan dari Kai sendiri. Yang mana kekuatan dari Kai itu kan teleportasi. Nah, teleportasi dari Kai ini itu dilambangkan dengan segitiga, yang mana di dalam segitiga itu ada simbol mata satu. Jadi waktu itu banyak sekali nih guys yang menyebutkan bahwa EXO ini juga terkait dengan Illuminati. Selain itu ada juga Blackpink. Kalian pasti udah lihat dengan musik video How You Like That. Jadi banyak orang yang menilai bahwa bagian Jennie yang di sini nih guys, itu katanya juga terkait dengan yang namanya Illuminati. Selain dari Blackpink ada juga 2NE1.
yang mana 2NE1 dengan lagu yang berjudul I Am The Best. Jadi dikarenakan banyak sekali simbol segitiga, orang-orang di sana berpendapat nih guys, bahwa 2NE1 itu juga terkait dengan yang namanya Illuminati. Jadi ini tuh bukan pertama kalinya terjadi di industri musik K-pop. Ini itu sudah terjadi dari kapan-kapan. Dan Tribe ini bukan satu-satunya grup yang dituduhkan telah melakukan hal yang seperti itu. Dan di sini pihak dari agensi itu telah memberikan klarifikasi mengenai tuduhan dari netizen. Melalui YouTube-nya atau di bagian pin komen, mereka menuliskan, "Halo semuanya, pertama-tama kami sangat berterima kasih atas semua dukungan dan cinta yang ditunjukkan semua orang untuk anggota Tribe kami. Terima kasih banyak, kamsahamnida. Pada catatan yang lebih tulus, kami ingin menyentuh dengan hati-hati beberapa percakapan yang muncul setelah debut dari Tribe. Pertama-tama, kami ingin dengan sopan tetapi tegas menyatakan bahwa tidak ada faktor yang terkait dengan Tribe yang dimaksudkan untuk menargetkan atau merujuk pada kelompok tertentu apapun, dan kami tidak ingin menyinggung siapapun dalam bentuk atau bentuk apapun. Penggunaan segitiga hanya dimaksudkan untuk merepresentasikan identitas dari Tribe, dan grafik visual sebagai Tribe itu merupakan kombinasi dari bentuk geometris paling sempurna segitiga dan kata being untuk keberadaan. Oleh karena itu, kami mohon asumsi yang berlebihan dan saran menyesalkan untuk dihindari. Tribe bertujuan untuk menyampaikan pesan cinta diri melalui We Are Perfect as We Are, dan kami benar-benar akan senang melihat semua orang memancarkan cinta yang positif untuk diri mereka sendiri serta semua orang di sekitar mereka. Juga, kami dengan sepenuh hati berterima kasih kepada semua orang yang menyampaikan keprihatinan mereka. Anda telah membantu Tribe menjadi grup yang lebih baik dan telah mendukung energi cemerlang yang ingin kami berikan kepada orang-orang. Cinta, dukungan, dan minat Anda sangat diapresiasi oleh Tribe dan membuat kami ingin menjadi lebih baik dan lebih cerah sehingga kami dapat mengungkapkan penghargaan kami dan memberikan kembali cinta tersebut. Terima kasih dengan tulus dan kami bersyukur Anda bergabung dalam perjalanan Tribe. Silahkan terus nantikan apa yang telah Tribe siapkan dan kami mencintai kalian semua." Jadi guys, berdasarkan penjelasan dari pihak agensi, mereka di sini mengatakan bahwa penggunaan segitiga itu bukan bertujuan untuk hal-hal yang berbau Illuminati, tapi kurang lebih itu hanyalah untuk menyampaikan tentang apa itu Tribe. Mereka di sini menggunakan simbol segitiga untuk menyampaikan identitas dari Tribe. Jadi dalam pembahasan teori kemarin kita sudah membahas ya guys, bahwa Tribe ini merupakan grup yang positif dan juga sangat percaya diri. Mereka ini merupakan grup yang meskipun itu berasal dari agensi yang kurang ternama, mereka ini menunjukkan bahwa mereka ini punya kualitas. Dibuktikan dengan lagu mereka yang Dung Dum Ta yang sangat memukau banget. Selain itu musik video mereka nggak abal-abal, serius. Musik video mereka itu sangat-sangat bagus dan juga berkualitas tinggi. Dan kalau kalian lihat video dari Tribe yang Dung Dum Ta, itu banyak sekali mendapatkan dislike. Jumlah dislike-nya bisa kayak 26.000 gitu guys. Lumayan loh gitu, banyak banget. Dan jumlah like-nya 120 ribuan lah gitu. Dan sebenarnya ini sih bukan kesalahan dari netizen sepenuhnya, karena netizen di sini kan takut gitu ya untuk ngikutin grup-grup yang berhubungan dengan Illuminati. Kenapa sih banyak orang yang takut dengan Illuminati? Karena kalau nggak salah, seperti apa yang aku baca, salah satu tujuan dari organisasi Illuminati adalah menguasai dunia, alias mereka itu pengen mengendalikan dunia di bawah kekuasaan mereka. Dan satu tujuan mereka lagi adalah pengen menghapuskan semua ajaran agama yang ada dan menggantikan dengan kepercayaan mereka. Jadi itulah kenapa banyak sekali dari orang yang takut nih guys dengan yang namanya Illuminati. Dan banyak juga dari para pembuat teori konspirasi itu telah menyebutkan tentang beberapa dari artis ternama menjadi penganut Illuminati supaya mereka ini mendapatkan kesuksesan dengan mudah. Oke guys, tadi kita udah membahas panjang lebar mengenai Tribe. Kalau kalian sendiri bagaimana melihat mereka? Apakah kalian juga berpendapat seperti netizen yang sama? Atau setelah melihat bagaimana penjelasan atau klarifikasi dari pihak agensi, sekarang pikiran kalian itu telah berubah? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.